Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul metabolit dan metabolit sekunder. Saya Maya Rambuhana, NIM 2519040, Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metabolit sekunder. Mutu atau kualitas metabolit sekunder sangat bervariasi, tergantung pada tempat pertumbuhan, penanganan saat panen, dan pasca panen yang benar. Metabolit sekunder dari bahan alam juga merupakan hasil resultan berbagai faktor, baik itu inherent atau genetik dan eksternal atau lingkungan, sehingga kandungan bahan aktifnya tidak dapat dijamin selalu tetap atau ajek. Spesies tumbuhan sama, namun ada perbedaan tempat tumbuh, sehingga kandungan kimia akan berbeda, disebut fenomena cemodem. Faktor-faktor luar dari tumbuhan yaitu unsur hara, air, suhu, ketinggian, tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya atau elopati, dan sinar matahari. Faktor dalam tumbuhan yaitu tumbuhan itu sendiri, ada hama atau infeksi. Teknik budidaya maupun pasca panen merupakan salah satu rantai proses untuk mencapai jaminan mutu dalam menghasilkan bahan yang memenuhi spesifikasi dan parameter bahan aktif yang jelas. Bahan-bahan hasil panen masih belum terbebas sepenuhnya dari berbagai aktivitas biokimia. Namun dengan cara budidaya dan penanganan pasca panen yang tepat, variasi kandungan bahan aktif dalam simplisia diharapkan dapat diperkecil, diatur atau distandar. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aslin Magdalena Luha, NIM 2519036, Prodi Agroteknologi. Saya akan membahas tentang budidaya tanaman. Tanaman obat ditanam bukan sekedar diambil biomasanya, tetapi lebih dititik beratkan pada kandungan bahan aktifnya atau lazim, juga dikenal dengan istilah metabolit sekunder. Tindakan budidaya tanaman obat bertujuan untuk dapat memanipulasi, mengubah, atau juga meningkatkan kandungan bahan aktifnya. Pada saat panen, yang pertama biji. Pemanenan biji dilakukan pada saat biji telah masak fisiologis. Fase ini ditandai dengan sudah maksimalnya pertumbuhan buah atau polong dan biji yang di dalamnya telah terbentuk dengan sempurna. Kulit buah atau polong mengalami perubahan warna. Misalnya kulit polong yang semula berwarna hijau kini berubah menjadi agak kekuningan dan mulai mengering. Yang kedua, buah. Buah harus dipanen setelah masak fisiologis dengan cara memetik. Pemanenan sebelum masak fisiologis akan menghasilkan buah dengan kualitas yang rendah dan kuantitasnya berkurang. Pemanenan yang terlambat akan menyebabkan penurunan kualitas karena akan terjadi perombakan bahan aktif yang terdapat di dalamnya menjadi zat lain. Yang ketiga, daun. Pemanenan daun dilakukan pada saat tanaman telah tumbuh maksimal dan sudah memasuki periode matang fisiologis, dan dilakukan dengan memangkas tanaman. Tanaman jati Belanda dapat dipanen pada umur 1 sampai 1,5 tahun, jambu biji pada umur 6 sampai 7 bulan setelah tanam. Pada beberapa tanaman, pemanenan yang terlambat akan mempersulit proses panen. Yang keempat, rimpang. Untuk jenis rimpang, waktu pemanenan bervariasi tergantung penggunaan.
tetapi pada umumnya pemanenan dilakukan pada saat berumur 8 sampai 10 bulan. Seperti rimpang jahe untuk kebutuhan ekspor dalam bentuk segar, jahe dipanen pada umur 8 sampai 9 bulan setelah tanam. Yang kelima, bunga. Bunga yang digunakan dalam bentuk segar, pemanenan dilakukan pada saat bunga kuncup atau setelah pertumbuhannya maksimal. Berbeda dengan bunga yang digunakan dalam bentuk kering. Pemanenan dilakukan pada saat bunga sedang mekar. Seperti bunga piretrum, bunga yang dipanen dalam keadaan masih kuncup menghasilkan kadar piretrin yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang sudah mekar. Yang terakhir, herba. Pada beberapa tanaman semusim, waktu panen yang tepat adalah pada saat pertumbuhan vegetatif. Tanaman sudah maksimal dan akan memasuki fase generatif, atau dengan kata lain, pemanenan dilakukan sebagai berikut. Pemanenan yang dilakukan terlalu awal mengakibatkan produksi tanaman yang kita dapatkan rendah dan kandungan bahan aktifnya juga rendah. Sedangkan jika pemanenan terlambat akan menghasilkan mutu rendah karena jumlah daun berkurang dan batang tanaman sudah berkayu sebelum tanaman berbunga. Nama Prima Gregoria Nenobelasi, NIM 2519034, Prodi Agroteknologi. Apa yang akan terjadi ketika tumbuhan dipotong atau ditebang? Yang akan terjadi adalah gangguan pada metabolismenya sehingga bagian tumbuhan yang dipotong segera dikeringkan. Yang berikut, pengiringan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, sinar matahari secara tidak langsung namun ditutup dengan kain hitam. Yang kedua, diovenkan dengan suhu 40 sampai 60 derajat Celcius. Yang ketiga, dikering anginkan. Berikut pengertian dari pengiringan. Adalah suatu cara pengawetan atau pengolahan pada bahan dengan cara mengurangi kadar air, sehingga proses pembusukan dapat terhambat. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kawamehan Tanah 1, NIM 2519035, Prodi Agroteknologi. Saya akan menjelaskan pentingnya penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen dengan benar adalah karena sebagai produk biologis baik sebelum maupun terjadi simplicia masih berada dalam keadaan yang riskan. Terdapat kerusakan, kemungkinan terjadinya perubahan yang berpengaruh terhadap mutu atau kualitas simplicia masih besar karena belum terbatas sepenuhnya dari berbagai aktivitas biokimia. Berikut kegiatan pasca panen, yaitu 1. Pengangkutan hasil panen. 2. Sortasi. Sortasi untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing, bahan yang tua dengan yang muda, atau bahan yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil. Bahan nabati yang baik dimiliki kandungan campuran bahan organik asing tidak lebih dari 2%. 3. Pencucian bertujuan menghilangkan kotoran-kotoran dan mengurangi mikroba-mikroba yang melekat pada bahan. Peranjangan biasanya hanya dilakukan pada bahan
yang ukurannya agak besar dan tidak lunak seperti akar, rimpang, batang, buah, dan lain-lain. Beranjangan terlalu tipis dapat mengurangi zat aktif yang terkandung dalam, sedangkan jika terlalu tebal, maka pengurangan kadar air dalam bahan agak sulit, dapat memerlukan waktu yang lama dalam penjemuran dan kemungkinan besar bahan mudah ditumbuhi keringan. Pengeringan adalah suatu cara pengawetan atau pengolahan pada bahan dengan cara mengurangi kadar air sehingga proses pembusukan dapat terhambat, dan dengan demikian dapat dihasilkan simplified terstandar, tidak mudah rusak dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Pada umumnya suhu pengeringan adalah antara 40 atau 60 derajat Celcius, dan hasil yang baik dan proses pengeringan adalah simplicia yang mengandung kadar air kurang dari 10%. Pengeringan bahan dapat dilakukan secara tradisional dengan menggunakan matahari ataupun secara modern dengan menggunakan alat pengeringan seperti oven, rak pengering, blower, ataupun dengan press dryer. Tetapi standar terdapat beberapa bahan dan yang rusak jika dikeringkan di sinar matahari dan mengandung sinar ultraviolet, pro vitamin A, zat-zat antioksidan. Perkenalkan, nama saya Pridi Jaminangkewa, NIM 2519038, Prodi Agroteknologi. Saya akan menjelaskan tentang pengemasan dan penyimpanan. Simplicia yang sudah bersih serta kering dan bahan baku yang bukan simplicia yang telah lulus dari pemeriksaan mutu, bila tidak langsung digunakan, hendaklah disimpan dalam wadah yang tertutup dan diberi label yang menunjukkan status simplicia dan bahan baku tersebut persyaratannya jenis kemasan, yaitu dapat menjamin mutu, produk yang dikemas mudah dipakai, tidak mempersulit penanganan, dapat melindungi isi pada waktu pengangkutan, tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isi pasca panen sebagai mata rantai proses untuk memperoleh jaminan mutu. Bagi simplicia secara umum sangat dipengaruhi oleh 1. Kandungan air bahan, 2. pengaruh sinar ultraviolet, 3. pengaruh suhu atau pemanasan, 4. pengaruh pH. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.